MCUI juga memiliki Miracle Store di mana kami memiliki ada beberapa kaos-kaos dan nanti di situ ada Ibu Linda. Hai, kami dari MCUI, ini juga Miracle Store. Silakan mampir ke Miracle Store, membeli alat makeup, parfum, ada vitamin juga, dan masih banyak lagi. Dan hasil penjualan ini kami akan pakai untuk donasi ke NTT. Dari dimanapun kami membutuhkan, misalnya pembuatan gereja, air bersih, dan sepatu. MCUI, blessing, blessing, blessing. Hanya padamu Bapa, ku serahkan hidupku ini. Shalom semuanya, apa kabar? Saya, Pendeta Nuka Lucianti dari Miracle Center US Indonesia mengundang semua untuk bersama-sama kita beribadah, kita melakukan kegiatan doa, pujian hanya di tempat ini. Banyak hal yang akan didapatkan, sama-sama saling membangun, kami sama-sama saling bertumbuh bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom seluruh pengerja jemaat MCUI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mengundang saudara boleh datang pada hari Jumat. Kita akan mengadakan doa malam dari jam 20 sampai jam 22. Biar kita saling menguatkan satu dengan yang lain melalui doa malam ini. Blessing, blessing, blessing. Shalom, mengundang para semua pengerja, karyawan, siapapun ada ibadah jam 11.30 sampai jam 13 atau jam 1 siang di sini MCUI. Yuk, mengundang siapapun teman-teman yang mau rindu untuk beribadah, kami tunggu di MCUI. Blessing, blessing, blessing. Shalom all semuanya, kami dari MCUI memberitahukan kepada Bapak Ibu, semua teman-teman, saudara-saudara, sahabat-sahabat bahwa pada hari Rabu kami ada kelompok bertumbuh bersama mulai pukul 17 WIB sampai dengan pukul 19 WIB. Terima kasih, jangan lupa Tuhan Yesus memberkati. Blessing, blessing, blessing. Shalom. Kami dari MCUI mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bisa datang di hari Minggu. Kita ada dua kebaktian. Kebaktian pagi jam 10 sampai jam 12 dan untuk sorenya jam 4 sampai jam 6 sore. Kami tunggu ya kedatangannya. Blessing, blessing, blessing. Halo teman-teman, kalian tahu nggak di sini di MCUI ada sekolah minggu? Serius? Iya, ada dari jam 10 sampai jam 12 dan ada jam 4 sore sampai jam 6. Ayo kita ke sini di MCUI. Blessing, blessing, blessing. Halo, shalom semuanya. Selamat pagi, shalom semuanya. Sekali lagi saya mau dengar yang lebih semangat. Shalom. Haleluya. Selamat pagi jemaat-jemaat dan semuanya dan selamat datang di gereja MCUI Sahid Sudirman. Puji Tuhan ya, kita dapat berkumpul bersama dalam damai. Di pagi hari ini meskipun cuaca lagi kurang bersahabat, tapi untuk Tuhan tidak ada masalah, ya kan? Kita hanya datang untuk berfokus kepada Tuhan karena kita sangat rindu untuk memuji menyembah Tuhan. Amin. Dan saya juga ingin menyapa senior pastor kami, yaitu Pak Gembala Senior. Shalom. Bapak Rudi Gunawan dan Ibu Nita Gunawan. Shalom. Tuhan memberkati Bapak dan Ibu. Dan juga tak lupa lagi saya juga mau menyapa teman-teman saudara-saudara kami yang menyaksikan live streaming ini. Shalom semuanya. Semangat dalam Tuhan ya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah kami ini. Kita tundukkan kepala untuk sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih atas kebaikan-Mu dan kasih setiamu kepada kami ya Bapak. Sehingga pada hari ini kami bisa ada kembali di tempat ini di gereja MCUI rumah-Mu ya Bapak. Kami datang ke tempat ini karena kerinduan kami.
kerinduan kami Tuhan untuk ingin memuji, menyembah-Mu Bapa. Dan sekarang kami akan memulai ibadah pagi hari ini. Kami undang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah ibadah kami saat ini. Segala roh yang bukan roh Kristus kami usir keluar dari tempat ini Bapa. Dalam nama Yesus. Roh pemberontakan, fitnah, pemutar balik perkataan, kemunafikan, roh suam-suam kuku, roh yang tidak mau menyembah, kami tolak dalam dan patahkan dalam nama Yesus Kristus. Kami hanya mau mempersembahkan ibadah ini Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Bapa. Amin. Kita siapkan hati kami. Sama-sama kita lantunkan penyembahan ini. Sungguh bahagia kami ya Tuhan. Hanya dengan hadirat-Mu saja Bapa. Mari sama-sama angkat pujian ini, penyembahan ini. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Sama-sama, kita sama-sama katakan, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Ya, seumur hidupku kami katakan, kami clearkan kata-kata ini ya Tuhan. Bahagiaku penuh. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu. Yes, kami memuji Engkau ya Tuhan, mengikuti. Itulah janji kami ya Tuhan. Umur hidupku di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Menyembah-Mu, haleluya. Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu, haleluya. Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu,
Boleh jemaat boleh berdiri. Dengan sungguh-sungguh angkat tangan, katakan Tuhan, Tuhan Raja kita, dan kerugian kita untuk memuji Tuhan. Ya, kami mau mengikuti seumur hidup kami ya Bapa. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh menyembah-Mu. Amin. Tuhan dan Rajaku, kami mau menyembah-Mu ya Bapa. Kami mau memuji Yesus kekasih jiwaku, mengikuti. Itulah janji kami Bapa. Kami mau mengikuti-Mu seumur hidup-Mu ya Tuhan. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah sembah kami Tuhan, inilah pujian kami Tuhan. Ku naikkan hanya nama-Mu Bapa. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, haleluya. Tuntunlah langkah kami Bapa, jadilah kehendak-Mu Bapa. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu, oh Yesusku, ya Rabiku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, Kaulah segalanya Bapa. Kaulah segalanya dalam hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang. Haleluya, haleluya. Selama hidupku mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Katakan, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Yes. Di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, Yesus Tuhanku. Selama hidupku mengasihi-Mu, memuliakan-Mu,
di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kau yang ku pandang, Kau yang ku pandang Bapa, Kau yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Oh, haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih saat ini kami mengucap syukur Tuhan. Engkau pakai kami untuk menjadi bagian dari gereja MCUI ini ya Bapak. Amin, amin, haleluya. Boleh beri tepuk tangan kemuliaan Tuhan, amin. Amin, haleluya. Ada sukacita, lambaikan tangan yang Oh, bersukacita. haleluya, amin. Yes, saatnya kita memuji dan menyembah nama Tuhan. Tapi sebelumnya boleh salam kiri kanan. Selamat hari Minggu. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan. Haleluya. Jalan hidup orang benar. Yes, sambil menggerakkan badannya boleh. Walaupun di luar cuaca kurang mendukung, tapi kita tetap semangat memuji menyembah. Haleluya. Amin. Sama-sama kita katakan jalan hidup. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Amin. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan ku kembali. Kita perkatakan jalan hidup sekali lagi. Jalan hidup, yes. Orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup, jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan ku kembali. Sekali lagi jalan hidup sama-sama. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Amin. Jalan hidup. Jalan hidup. Yes, terima kasih Tuhan. Orang benar. Kita imani lagu ini. Semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh,
tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan you kembali. Yes. Boleh sambil bergerak badannya. Kita menikmati kemuliaan Tuhan. Yes. Apabila kita tergeletak, kita tidak akan jatuh. Amin, amin. Karena ada Tuhan Yesus yang Yes, percaya, katakan benar. amin. Amin. Kita sama-sama lagi jalan hidup orang benar. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Jalan hidup, Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangkitkan ku kembali, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan ku kembali. kita perkatakan dengan iman, sebab tangan Tuhan. Sebab tangan Tuhan jua Yes, tangan Tuhan yang menopangnya Haleluya. dan membangunkan ku kembali. Amin. Tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang bahagia, yang sukacita, lambaikan tangannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Sudah bisa ya kita naikin sedikit beatnya? Boleh? Sudah semangat? Amin. Kasih yang mempersatukan kita semua. Yes. Siap? Kita nyanyi sama-sama. Sekali lagi ya, kita ulangi. Saya mau dengar suaranya jemaat. Kamu lihat bagi nama Tuhan sekali lagi. Boleh ikut tangan saya ke atas semua. Hari ini ku rasa bahagia, Sukacita. berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara. Mari kita bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam sedang kasih Tuhan. Sambil lihat kiri kanannya, kau saudaraku, kau sahabatku. Yes, Kau sahabatku, tiada yang dapat memisah. kita imani, kau sahabatku, kau saudaraku. Come on. Kau Yes, sahabatku, I like it. Amin. tiada yang dapat memisahkan kita.
bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Siap-siap bergandengan tangan. Yang berkeluarga boleh bergandengan tangan. Amin, amin. Dalam satu hati, yes. Berjalan dalam terang kasih. Kita imani, kau saudaraku, kau sahabatku. Lihat kiri kanan. Kau sahabatku, amin. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi. Kau saudaraku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Saya mau dengar jemaat sendiri. Kau sahabatku, kau saudaraku. Sambil lihat kiri kanan, imanin. 1, 2, 3. Kau. Semangat. Amin. Tiada yang dapat. Sekali lagi, kau sahabatku, kau saudaraku, yes. Yeah. Kau sahabatku, kau saudaraku. Haleluya. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, yes. Yes. Kau sahabatku. Ini doa kami Tuhan. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat. Kau sahabatku, kau sahabatku lagi. Kau sahabatku, kau saudaraku, semua. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat. Kau sahabatku, kau saudaraku. 3 kali ya. Kau. Kau sahabatku. Sekali lagi. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. 3 kali ya. Kau semua. Kau sahabatku. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Amin, haleluya. Tiada yang dapat memisahkan kita. Amin, puji nama Tuhan. Terima kasih, haleluya. Haleluya, haleluya. Semua ada sukacita? Amin. Boleh duduk kembali dan kita persiapkan persembahan kita yang terbaik untuk memperbaiki kerajaan surga. Mari kita siapkan persembahan syukur kami. Sebelum persembahan diedarkan, sama-sama kita siapkan hati kita untuk berdoa persembahan. Ya Bapa yang ada di dalam surga, Bapa terima kasih kami sangat bahagia, kami sangat bersuka cita untuk puji-pujian, penyembahan yang kami berikan buat Engkau ya Tuhan. Tibalah saat ini untuk kami menyiapkan, memberi yang terbaik dari apa yang kita miliki ya Bapa. Kiranya persembahan ini akan menjadi kemuliaan, membangun kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih. Ini doa kami ya Bapa. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku dari
sama-sama kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba kami. Dan kiranya dengan firman ini bisa menjadi rema, bisa menjadi pelita dalam kehidupan kami masing-masing. Haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Karena kita wajib bersyukur kepada Tuhan. Karena keadilannya dan permakmurannya bagi semua bangsa. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Sama-sama bersyukur. Boleh sambil berdiri. Oh Tuhan kami Yesus. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Katakan sekali lagi, ya Tuhan kami mau bersyukur. Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Katakan sekali lagi, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa. Kepada Pak Rudi, senior Pak Rudi, untuk firman Tuhan kita siap. Dipersilakan. Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan. Katakan sekali lagi, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa.
Terima kasih untuk kasih setiamu, terima kasih untuk kemurahanmu, terima kasih untuk hadirat urapan kuasamu. Kini tiba saatnya Tuhan, kami akan masuk di dalam tubuh dan darah Yesus. Layakkan kami, kuduskan kami, sucikan kami, supaya kami sungguh berkenan di dalam hadirat Tuhan. Lawat kami Tuhan saat kami masuk di dalam tubuh dan darah-Mu, supaya ada kuasa, ada mujizat, dan kami percaya lewat tubuh darah Tuhan Yesus ada kuasa, ada mujizat. Apapun penyakit mereka, apapun masalah mereka, apapun tekanan hidup mereka, apapun yang mereka rindukan, yang apa mereka doakan dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya akan ada lawatan yang luar biasa. Mari saudara lakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan sakral di hadapan Tuhan, jangan rutinitas atau tradisi. Jika engkau melakukannya dengan tradisi rutinitas, engkau tidak akan pernah mendapatkan apapun. Dan mari saudara ikuti doa saya. Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosa saya yang sudah saya perbuat dari masa lampau sampai sekarang ini. Layakkan saya, kuduskan saya, sucikan saya, masuk di dalam tubuh dan darah Yesus. Karena saya percaya lewat tubuh darah Tuhan Yesus ada kuasa, ada mujizat. Firman-Mu berkata, sekalipun dosamu merah seperti karmisi, akan Tuhan putihkan seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kusumba, akan Tuhan putihkan seperti bulu domba. Dan firman Tuhan berkata, dengan mulut mengaku, dengan lutut bertelut, Yesus Kristus Tuhan, aku diselamatkan. Mari saudara angkat tubuh Tuhan Yesus tinggi-tinggi di atas kepala kita, dan saya akan berdoa untuk perjamuan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, saya percaya yang kami angkat ini adalah tubuh darah Tuhan Yesus yang datang dari surga turun ke dalam dunia, diolok, dihina, ditikam, diberikan mahkota duri, mati di atas kayu salib. Pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, menyatakan dirimu adalah Tuhan yang sudah menghapus dosa saya, mengangkat kutuk saya, menyembuhkan penyakit saya, dan memberkati seluruh keluarga saya, dari suami, istri, sampai ke anak cucu saya. Tidak akan pernah minta-minta, diberkati dengan kesehatan yang berlimpah-limpah. Apapun yang hilang di masa-masa lampau akan Tuhan kembalikan di tahun 2026 sampai 7 kali lipat. Sesuai Amsal 6 ayat 30-31, siapa mencurinya harus mengembalikan 7 kali lipat bersama seluruh harta bendanya. Dalam nama Tuhan Yesus saya percaya, kami percaya yang saya angkat ini adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mengatakan amin. Silakan duduk saudara, masing-masing berdoa, minta kepada Tuhan, mohon kepada Tuhan apa menjadi keinginan saudara. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara, kita akan masuk di dalam tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sekali lagi saya mengatakan buat saudara, jangan kau lakukan dengan rutinitas atau tradisi. Saudara tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. 1 Korintus 11:27-30 mengatakan, barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Yesus. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menyucikan dirinya sendiri, dan lalu setelah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit meninggal. 1 Korintus 11:23-24 mengatakan, apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia disalahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, dan ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang disalahkan bagi kamu, perbuatan yang merupakan peringatan bagiku. Angkat tubuh Tuhan Yesus tinggi-tinggi di atas kepala kita, sesuai dengan Matius 26 ayat 26. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan tubuhku, ia tidak akan lapar selama-lamanya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan yang merupakan peringatan bagiku. Mari kita ucapkan bersama-sama sesuai dengan Roma 10 ayat 8 dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan untuk keselamatan kita, untuk kesempurnaan tubuh kita, jiwa kita, dan roh kita sebagai sarana
untuk kebangkitan kita pada akhir zaman, untuk menuju wanawan, berjumpa Tuhan Yesus, untuk masuk surga, tubuh Kristus, tertombak, tertikam di atas kayu salib, agar tubuh kami dibebaskan, terkapar di rumah sakit, dibebaskan dari kutuk maut, dibebaskan dari kutuk penderitaan, dibebaskan daripada kebangkrutan, dan juga dibebaskan dari microchip. Dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya yang saya angkat ini adalah tubuh Tuhan Yesus. Saat shofar dibunyikan di kerajaan surga, saya minta seluruh keluarga besar saya dan keluarga saya, telinga rohaninya dibukakan untuk mendengar shofar itu, supaya tidak ada satupun yang tertinggal, semuanya terangkat bersama-sama. Jika di dalam keluarga saya ada yang belum kenal Tuhan, saya minta jangan keraskan hatinya Tuhan, lembutkan hatinya, terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jika di dalam keluarga saya ada yang suam-suam kuku, tidak serius sama Tuhan, saya minta berikan hati yang baru, roh yang baru, pikiran yang baru, takut akan Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Saya juga berdoa untuk suami saya, istri saya, anak-anak saya, sehat walafiat, tidak sakit-sakitan, tidak sakit berat, tidak keluar masuk rumah sakit, diberkati dengan kesehatan yang berlimpah-limpah. Jika saya tua nanti, saya minta sehat, tidak ada utang, membagi warisan kepada anak cucu saya. Dalam nama Tuhan Yesus saya percaya, yang saya angkat ini adalah tubuh Tuhan Yesus yang datang dari surga, turun ke dalam dunia, diolok, dihina, ditikam, diberikan mahkota duri, mati di atas kayu salib, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, menyatakan dirimu adalah Tuhan yang sudah menghapus dosa saya, mengangkat kutuk saya, menyembuhkan penyakit saya, dan memberkati seluruh keluarga saya dari suami, istri sampai ke anak cucu saya, tidak akan pernah minta-minta, diberkati dengan kesehatan berlimpah-limpah. Apapun yang hilang di masa-masa lampau akan Tuhan kembalikan di tahun 2026 sampai 7 kali lipat, sesuai Amsal 6 ayat 30 dan 31. Siapa mencurinya harus mengembalikan 7 kali lipat bersama seluruh harta bendanya. Kami percaya, saya percaya, yang saya angkat ini adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. 1 Korintus 11:25-26 mengatakan demikianlah Tuhan Yesus mengambil jangan sudah ia makan lalu berkata, jangan ini ada perjanjian baru yang dimudahkan oleh darah Tuhan Yesus. Perbuatan ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan Tuhan. Sebab setiap kali kamu minum cawan ini kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bagaimanakah kita membelas kepada Tuhan Yesus atas segala kebajikannya akan kita? Angkat darah Tuhan Yesus tinggi-tinggi di atas kepala kita, menyerukan nama Tuhan Yesus yang akan membayar nasar kita kepada Tuhan terhadap seluruh umatnya. Tuhan Yesus mengatakan, cawan ini ada perjanjian baru yang dimatakan oleh darah Tuhan Yesus. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Tuhan. Mari kita ucapkan bersama-sama saudara dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian yang baru dan kekal untuk pengampunan segala dosa-dosa kita, serta untuk kesucian kita. Darah Yesus mengalir dari kepalanya yang dimahkotai duri. Kami adalah putra mahkota kerajaan surga. Kami semua akan seperjamuan di kerajaan surga dengan iman. Yesaya menubuatkan dengan bilu-bilu Tuhan Yesus, jika ada penyakitmu sebutkan dalam nama Tuhan Yesus, sembuh penyakit saya. Semua sakit penyakit, virus-virus, kuman-kuman, tumor, kanker, lever, leukemia, alergi, asam urat, darah tinggi, diabetes, artritis, kolesterol, jantung, paru-paru, semua sakit penyakit, semua kuasa kegelapan saya tolak. Tidak boleh ada di dalam keluarga saya. Keluarga saya diberkati Tuhan dengan kesehatan yang berlimpah-limpah, diprotek dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus saya percaya yang saya angkat ini adalah darah Tuhan Yesus yang datang dari surga, turun ke dalam dunia, diolok, dihina, ditikam, diberikan mahkota duri, mati di atas kayu salib. Pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, menyatakan dirimu adalah Tuhan yang sudah menghapus dosa saya, mengangkat kutuk saya, menyembuhkan penyakit saya, dan memberkati seluruh keluarga saya. Dari suami, istri, sampai ke anak cucu saya, tidak akan pernah minta-minta. Diberkati
dengan kesehatan yang berlimpah-limpah, dan apapun yang hilang di masa-masa lampau akan Tuhan kembalikan di tahun 2026 ini sampai 7 kali lipat sesuai Amsal 6 ayat 30 dan 31. Siapa mencurinya harus memberikan 7 kali lipat bersama seluruh harta bendanya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya, kami percaya yang saya angkat ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan amin. Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati dari awal. Kami menyembah Tuhan, memuji, bersuka cita, dan sudah kami masuk di dalam tubuh dan darah Tuhan Yesus, dan kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat sudah dilepaskan, yang beban berberikan jalan keluar, yang kekurangan finansial buat tangannya diberkati, dan menghasilkan apa yang diperbuatnya menjadi keberhasilan dalam hidupnya. Dan ini tiba saatnya kami ingin dengan sabda-Mu. Berikan roh pengertian buat kami Tuhan, supaya kami datang, kami pulang, kami harus berbeda. Dan sesudah itu kembali lagi minggu depan, kami akan bersaksi karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan, dan berikan roh pengertian buat kami, dan kami meminta kepada Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Bukan hanya mengerti, tahu dan mendengar dan membaca, tapi menjadi pelaku yang sejati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk umat-Mu dalam perjalanan, tibakan selamat di tempat tujuan, tidak kurang suatu pun. Berdamai sejahtera kasih karunia-Mu boleh turun atas mereka juga, dan buat kami semua, baik yang ada di live streaming maupun yang ada di gereja-Mu Tuhan, kiranya Tuhan memberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus mengatakan amin. Jemaat berkemenangan, percaya mujizat, dan hidup berkelimpahan. Apapun yang hilang di masa-masa lampau akan Tuhan kembalikan di tahun 2026 sampai 7 kali tepat. Sesuai Amsal 6 ayat 30 dan 31. Siapa mencurinya harus mengembalikan 7 kali lipat bersama seluruh harta bendanya. Lihat kanan kirimu, percaya kamu akan menerimanya. Haleluya. Tuhan itu baik, amat baik, luar biasa baiknya. Selamat datang di Miracle Center USA TV. Kiranya kasih Tuhan memberkati saudara semuanya. Dan buat saudara yang hari ini bersama-sama kita, kiranya kebenaran-kebenaran firman Tuhan bisa memerdekakan saudara. Nah, hari ini dengan tema yaitu mengejar perkenanan Tuhan. Nah, banyak orang kepengen mengejar perkenanan Tuhan, tetapi tidak pernah tahu apa itu perkenanan Tuhan. Nah, banyak sekali orang kepengen dekat sama Tuhan, tapi tidak tahu apa arti dekat dengan Tuhan. Nah, perkenanan dengan Tuhan ini bukan sembarangan, saudara. Karena perkenanan Tuhan ini betul-betul berbicara tentang kehidupan saudara. Itu poin. Ya. Nah, kalau boleh dikatakan bahasa Inggrisnya favor of God. Ya, perkenanan Tuhan itu adalah favor of God. Favor of God itu nggak gampang, saudara. Ya, favor of God itu betul-betul gaya hidup saudara. Jadi favor of God itu atau perkenanan Tuhan itu adalah dengan gaya hidup saudara, Tuhan itu disukakan dengan hidup saudara. Yang setiap hari betul-betul saudara membuat Tuhan itu tersenyum dan membuat Tuhan itu bangga melihat saudara. Contoh seperti Ayub, contoh seperti Yusuf, gitu. Nah, kalau sudah lihat contoh Yusuf seperti Ayub, wow, itu kan luar biasa. Tetapi untuk mendapatkan God favor bukan luar biasa, tetapi dia ini harus betul-betul menunjukkan hidupnya yang sehari-hari itu menyukakan Tuhan. Jadi God favor itu adalah Tuhan berkenan dengan hidup seseorang dan hingga akhirnya Tuhan memberikan anugerahnya. God favor itu. Nah, bagaimana caranya? Nah, sebelum kita masuk bagaimana caranya, nah saya ingin mengatakan buat saudara, kalau kita mau mendapatkan God favor, saudara harus siap untuk apa? Mati daging.
Saudara sudah harus meninggalkan hal-hal yang bersifat duniawian, dalam arti kata bukan kita meninggal, tetapi kita ini betul-betul kalau misalkan orang mencemooh saudara, saudara tidak perlu marah, saudara tidak perlu sakit hati, saudara tidak perlu kecewa. Jika saudara mendapat tekanan demi tekanan hidup, saudara hanya bisa bersyukur, saudara hanya bisa tersenyum, saudara tidak akan maki-maki, mengeluh, menggerutu dengan nasib saudara. Itulah yang dikatakan Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman mengatakan, kenapa mujizat dalam setiap crusade, setiap KKR itu betul-betul mendatangkan mujizat Tuhan, karena saya mati daging setiap hari. Nah, ini saudara yang harus saudara mengerti, bahwa kita harus mati daging setiap hari. Kalau saudara ingin mendapatkan God favor. Banyak orang mau perkenanan, mengejar perkenanan Tuhan, tetapi dia tidak tahu caranya bagaimana mengejar perkenanan Tuhan. Mungkin sekali-sekali bisa, untuk konsisten akan sulit. Makanya ini yang ngasih tema ini luar biasa ya, gitu. Berarti saudara ini dituntut untuk apa? Untuk hidup berkualitas. Hidup dengan mati daging. Hidup tidak mengutamakan diri saudara, tetapi saudara hidup dengan apa? Dengan kamu melakukan sesuatu yang benar, yang baik, untuk apa? Untuk menjadi berkat orang lain. Itu nggak gampang. Kalau untuk diri sendiri gampang, tapi untuk orang lain, it's not easy, saudara. Nah, kalau saudara siap, kalau saudara berkata, iya aku mau menjadi menjadi memberkati orang-orang di sekelilingku, dan betul-betul orang bisa melihat bahwa Kristus hidup di dalam hidup saudara. Nah, saudara harus belajar mati daging. Ya, dan hidup saudara harus apa? Harus konsisten dalam melakukan yang benar. Nah, caranya sangat mudah. Tidak susah sebenarnya. Yang melakukan itu yang sukar. Kenapa? Harus mati daging, seperti yang saya katakan. Saudara kalau dikecewakan orang, sakitin orang, saudara harus mengampuni, saudara harus mengasihi. Benar nggak sih? Kan itu nggak gampang. Baca sih mah gampang, dengar gampang, lakuinnya susah. Malah terjadi apa? Sebaliknya, saudara. Sebaliknya, justru kita nggak terima dengan pengkhianatan itu. Kita nggak terima dengan istilahnya gosip itu. Kita tidak terima tekanan demi tekanan melanda kita. Malah sebaliknya, kita akan menjadi berontak, kita menjadi marah, saudara. Nah, ini yang harus saudara perhatikan baik-baik. Jangan pikir saudara God favor itu easy. Enggak easy. Saudara betul-betul harus mati daging, dan saudara hidupnya harus berkualitas di hadapan Tuhan. Nah, kalau saudara berkata, saya siap, mari kita masuk bagaimana memperolehnya. Yang pertama, yang kalau saudara ingin memperoleh God favor, yang pertama, saudara buka di Roma 10 ayat 17. Kalau saudara ingin mendapatkan God favor, buka saudara Roma 10 ayat 17. Saya harap kita semua membawa Alkitab dan kita bisa membaca, dan don't believe, jangan percaya apa yang saya katakan pada saudara. Baca Alkitab itu dan renungkan dengan baik-baik. Ya. Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari apa? Dari pendengaran. Pendengaran apa? Pendengaran oleh firman Kristus. Firman Tuhan itu mengerti apa sih sebenarnya firman Tuhan itu seperti apa tuh isinya? Gitu, saudara ya. Saudara juga harus tahu firman Tuhan itu isinya seperti apa. Nih, firman Tuhan itu bukan hanya membaca, oh isinya begitu, tidak. Firman Tuhan itu saudara buka di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Nah, makanya saya mengajak, don't believe what I say to you. Saya ingin membuat saudara pandai mengerti. Saya tidak pernah membrainwash otak saudara, tapi saya mau saudara maju, berakar, bertumbuh kuat di dalam Tuhan, dan nggak bisa dibodohin sama orang, saudara. Ya, 2 Timotius 3 ayat 16 ini apa yang karena iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Seperti apa firman Tuhan? Ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Untuk ngajar. Supaya apa? Kita diajar, tapi kita maunya mengajar, tapi belum waktunya kita mengajar. Kenapa? Hidupnya masih compang-camping. Benar nggak sih, saudara? Hingga kita nggak tahan, dikhianatin aja marah, saudara. Digosipin aja ngamuk. Nah, ini yang susah. Nggak mungkin kita bisa dapat God favor. Right, saudara? Ini yang harus ada di dalam kehidupan saudara. Dan menyatakan apa? Kesalahan. Kalau kita dikoreksi, kita nggak mau. Pokoknya gue paling benar. Nggak bisa. Contoh seperti ada peristiwa mungkin 7-8 tahun yang lampau di Amerika ini, kalau misalkan
saudara melanggar kecepatan yang sudah ditentukan di Amerika, misalkan 65, itu mileage 65, kalau sudah lebih dari 65 per mile, makanya saudara akan ditangkap. Gitu. Nah, atau kalau saudara melanggar di lampu merah, saudara itu ada kameranya dan itu kelihatan sekali. Nah, apa yang terjadi? Ada suatu ketika saya juga melanggar lampu merah karena kebaktian, aku selesai kebaktian langsung pasca itu pergi ke taman dan saya harus ngumpulin lagi di taman buru-buru. Akhirnya saya melanggar lampu merah. Nah, waktu di dalam persidangan kita ke pengadilan ada salah satu juga orang yang melanggar lampu merah. Bayangin, langgar lampu merah sudah ada fotonya loh. Sudah ada fotonya. Dan dia marah-marah, terus dia tanya, "Hey you," katanya, "kamu kesalahan kamu apa? Melanggar lampu merah. Ada fotonya?" "Ada. Saya juga sama. Ini tidak mungkin. Ini salah fotonya." "Lu kok foto udah salah? Mukanya muka dia. Yang nyetir juga dia. Ada plat nomornya. Sudah depan belakang udah jelas. Dia pakai seatbelt. Ganteng sekali di foto. Jebret begitu, saudara. Tapi dia nggak terima. Dia maki-maki dan lain sebagainya. Suatu ketika tiba giliran saya dipanggil oleh hakim. "Ya, Mr. Rudy, stand up. Are you guilty?" Saya jawab, "Iya, guilty." "Semua apa, saudara?" "Wah, nggak ada fotonya." Sudah pakai seatbelt. Wah, luar biasa gantengnya. Ya, harusnya didendanya hampir $400. Kalau tidak salah itu zaman itu $400. Karena saya jujur ngaku, ya saya salah, saya melanggar lampu merah. Nah, sudah ada fotonya, sudah. Oke, karena kamu mengakui kesalahan kamu, udah kamu bayar aja $100. Mantap kan, saudara? Diskon 300. Sebab apa? Karena kejujuran. Benar nggak sih? Tapi waktu saya balik terus mau keluar, saya kepengen tahu ini sebelah saya tadi itu ngotot nggak ya sama hakimnya. Akhirnya dia namanya, lalu dia berdiri, "Are you guilty?" "Not, saya nggak guilty." Wah, dia ngomong A sampai Z, saudara. Padahal sudah ada fotonya loh. Ngerti ya, saudara ya? Orang-orang semacam ini tidak akan pernah mengerti firman Tuhan, saudara. Kenapa? Karena sudah dikatakan bahwa firman Tuhan itu untuk menyatakan kesalahan. Apa susahnya sih kalau kita mengakui, "Oh ya, saya ini salah, tolong diampuni saya ini," gitu. Sudah, selesai. Kenapa kita ngotot? Enggak. Malah cari pembenaran. Dan akhirnya dia minta banding itu, saudara. Banding dia. Terus habis itu saya nggak tahu peristiwa bandingnya bagaimana. Ya sudah pasti kalah punya, saudara. Dan sampai hakimnya berkata, "Tidak ada diskon untuk kamu, $400. Kamu salah bisa lipat ke atas, bisa didobelin dari $800. Kan sudah jelas. Makanya kita ini juga sama Tuhan juga begitu. Sudahlah, percaya sama Tuhan. Kalau kamu betul-betul mengakui kesalahanmu, Tuhan dengan adil membuka pintunya dan akan membuat engkau menjadi luar biasa lagi. Kalau saudara mengaku salah. Kan ini menyatakan kesalahan. Kalau saudara sudah salah, ya sudahlah. Jangan usah ngotot, saudara. Masa iya sih kita ini bisa membohongin diri kita? Kan nggak mungkin. Masa kita bisa membohongin diri kita? Apalagi membohongin Tuhan. Makanya orang baik itu banyak. Orang setia, orang jujur itu langka. Does make sense? Nah, terus ayat berikutnya dikatakan apa? Untuk memperbaiki kelakuan dengan saudara berkata salah, saudara harus apa? Memperbaiki kelakuan, jangan berbuat yang sama. Nah, kalau saya berbuat bersama, berarti saudara belum bertobat. Kalau sudah berbuat yang sama, berarti saudara tidak sungguh-sungguh untuk memperbaiki kelakuan saudara. Susah untuk mendapat God favor. Nah, seperti kemarin itu, berapa ya, 3 minggu yang lampau. Ya, ini bulan pertama, 4, 3, sebulan yang lalu, minggu pertama juga, ya jatuhnya minggu pertama. Itu sama, itu ada pelor, istilahnya tembakan itu mereka, saudara. Tapi mobil itu tidak pecah dan hampir kena sebelah pelipis kanannya. Kalau kena pelipis kanannya, itu suami istri langsung mati, saudara. Tapi karena orang ini hidupnya takut Tuhan, dan orang ini hidupnya tidak sembarangan, dan dia betul-betul takut untuk berbuat dosa, hingga akhirnya pelor itu tidak nyampe ke pelipisnya mereka, justru nyampe ke kaca spionnya.
Dan hanya berhenti, yang satu lagi berhenti hanya di depan kacanya, sekalipun kacanya itu tidak hancur. Itu kalau dia noleh sedikit, saudara, itu bukan kaca yang jendela yang kiri nembus sampai ke tempatnya dia, dan karena dia nggak satu jalan dengan pelornya itu, duduknya itu tepat di depan matanya. Bayangin, saya bilang mengatakan itu kan God favor benar, anugerah Tuhan yang luar biasa. Nah, ini tergantung dengan gaya hidup yang saya katakan buat saudara. God favor itu artinya itu. Nah, sekarang bagaimana saudara bisa mendapatkan God favor? Ini dikasih jalannya. 2 Timotius 3 ayat 16 yang kita bahas ini. Untuk memperbaiki kelakuannya. Perbaikilah kelakuan saudara. Menunjukkan bahwa saudara sudah bertobat dengan sungguh-sungguh. Saudara mau mentaati setiap kata Tuhan. Dan yang terakhir, untuk mendidik orang dalam kebenaran, untuk melakukan yang benar, hidup yang benar, berkata dengan yang benar, punya hati yang benar, pikiran yang benar. Disinilah Tuhan ingin memberitahu bahwa kalau kamu ini lakukan, berarti kamu betul iman timbul dari pendengaran akan firman. Jadi kalau kamu melakukan, berarti firman itu kau lakukan dalam kehidupanmu hingga kamu diubah dengan firman itu. Dan kamu bertumbuh berakar kuat di dalam Tuhan. Kan begitu. Coba ngomong kiri kanan, ngerti nggak lo? Jangan minta God favor, tapi kan nggak ngerti gimana dapatnya. Ya, nah seperti yang saya katakan nggak gampang. Tadi di depan saya katakan buat saudara ditipu, saudara difitnah, saudara diomongin, bisa nggak saudara ketawa, senyum, bahkan ketemu sama orangnya, saudara bisa salaman, ngasih salaman lebih dahulu, bisa nggak saudara? That's the point. Nah, kalau saudara tidak diubah dengan firman, saya garanti saudara nggak akan pernah bisa, karena saudara bisa diubah dengan firman. Kita lihat di 2 Korintus 5. Nah, 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena apa? Karena percaya. Saudara hidup karena percaya, bukan kata orang. Ingat tuh saudara. Kamu hidup karena percaya. Percaya kenapa? Akan firman Tuhan tadi. Jadi firman Tuhan itu ya dan amin, alfa dan omega. Ya katakan ya, tidak katakan tidak, selebihnya dari si jahat. Matius 7:35. Makanya saudara mengerti. Hingga saudara paham betul bahwa hidup itu hanya percaya. Bukan karena apa? Melihat. Bukan seperti Thomas. Melihat baru percaya. Kalau saudara mau minta God favor, percaya dulu baru melihat. Jangan lihat dulu baru percaya. Ya kalau nggak dilihatin bagaimana saudara? Apakah saudara nggak percaya? Nah saya nggak tahu itu. Kalau saudara hidup dengan melihat akan repot, saudara, mujizat nggak akan pernah terjadi dalam kehidupan saudara. Oh, kamu harus lihat dulu. Kau nggak dilihatin. Tapi kalau tidak melihat tapi percaya, itu yang luar biasa. Saya nggak tahu itu benar nggak. Ada virus yang baru tuh. Yang baru terjadi, barusan saya terima. Timbul lagi virus lagi. Nah, bagaimana saudara bisa menghadapi virus itu? Kecuali dengan tubuh dan darah Kristus. Kalau saudara hidup benar, dan hidup sesuai dengan firman Tuhan yang saudara dengar hari ini, saya garanti waktu tubuh dan darah Yesus itu masuk di dalam tubuh saudara, bersatu dengan darah saudara, itu menjadi satu, tidak akan ada antibodi seperti tubuh dan darah Yesus. Saudara akan dibentengi, semua virus pun tidak akan nyampe. Dan itu sudah terjadi di Miracle Center yang di Amerika ini. Makanya saya ingin mengatakan buat saudara hari ini, hidup baik saja. Jangan berkatakan ini kan itu gitu. Bagaimana ini? Bagaimana itu? Tidak usah saudara. Telan saja seperti saudara makan obat. Saudara dikasih obat sama dokter. Saudara nggak sama dokter. Ini obat apa? Kamu masukin apa? Isinya apa? Gitu nggak? Nggak dong. Coba tanya suamimu atau istrimu tuh. Kalau kamu makan obat, lu tanya nggak? Ini dokternya ngisi ya, isinya apa ya? Pakai apa ya? Dalamnya apa ya? Atau kamu langsung telan aja, saudara? Kan kita dikasih pil sama dokter langsung ditelan aja. Bener nggak sih? That's it.
Kenapa sama firman nggak bisa telan aja? Kenapa kita harus berontak? Kenapa kita harus mempertahankan harga diri? Kan kita nggak punya harga diri. Masa kita nggak punya harga diri? Memang kita nggak punya harga diri. Siapa bilang kita punya harga diri? Coba ngomong kiri kanan, lu punya harga diri nggak? Nah, ayo. Nah, jawabnya apa coba? Nggak tahu, Pak. Nah, itu. Dari mana saya katakan saudara dan saya nggak punya harga diri? Loh, kita ini hari ini minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni dosa-dosa saya, Tuhan aku berjanji gak akan melakukan lagi. Tolong Tuhan. Baru ngomong 10 menit buat kesalahan lagi. Minta ampun lagi nggak? Minta ampun lagi. Ampuni saya janji beneran ya Tuhan, beneran ya. 3 jam lagi buat dosa lagi saudara. Minta ampun lagi nggak? Minta ampun lagi. Coba Tuhannya saya, gua bilang, gua gaplok loh. Betul nggak sih? Makanya saya mengatakan, untung saya nggak jadi Tuhan, saudara. Makanya berkali-kali, makanya Tuhan ngomong 7 kali 70, kamu harus mengampuni orang. Itulah yang harus saudara pahami dengan baik. Tapi kalau saudara orang yang tukang membantah firman, saudara berkata, tidak mungkin, nggak bisa. Tidak ada satupun orang yang bisa melakukan firman, kecuali Roh Kudus memampukan kamu untuk melakukan firman. That's the key. Makanya saudara harus berkata yes dengan firman, telan aja baik-baik. Maka Tuhan akan membuat saudara terbang bagaikan burung rajawali. Berkali-kali, setiap orang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan, jangan disentuh dah. Dia berbahaya hidupmu. Jangan permainkan orang-orang semacam ini. Makanya saudara itu betul-betul dikasih, disayangi Tuhan. Supaya God favor itu selalu ada pada diri saudara. Dan saudara bisa mempertahankan terus-menerus. Makanya hidup itu bukan karena lihat, hidup karena percaya. Percaya aja. Imanmu semakin hari semakin bertumbuh, imanmu semakin hari semakin kuat, imanmu semakin hari semakin kokoh, imanmu semakin hari semakin luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Itu benar, saudara. Nah, yang ketiga nih, saudara, kita lihat Galatia. Ya, Galatia 2:20. Gampang kok, tidak susah, saudara. Nah, Galatia 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, benar gak nih? Nah ini, saudara. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Yang sekarang kamu hidup ini, atau Rudi Gunawan yang ini hidup, bukan Rudi Gunawan, tetapi apa? Melainkan Kristus, Tuhan yang ada di dalam hidup saudara. Kalau Tuhan ada di dalam hidup saudara, tingkah laku perbuatanmu tidak mencerminkan bahwa kamu seorang anak Tuhan, atau tidak mencerminkan bahwa terang itu ada pada kamu. Terus gimana, saudara? Berarti kamu menipu, berarti kamu pendusta, berarti kamu belum bertobat. Kenapa? Karena yang kamu hidupin sekarang ini bukan kamu lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau Kristus hidup di dalam aku, berarti saudara contoh dong. Betul nggak? Saudara contoh. Contoh siapa? Contoh Tuhan Yesus, bagaimana dia hidup. Lihat, waktu dia mati di atas kayu salib, dia ngomong apa coba? Kasihilah tuh. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Disuruh kasih lagi, saudara. Yes. Apakah Tuhan waktu ditikam, ditompak, apakah dia ngata-ngatain? Enggak. Apakah dia marah? Enggak. Contohlah Yesus itu hidup. Itu menunjukkan kasih Bapa yang luar biasa di dalam Yesus. Hingga semua orang tahu siapa itu Yesus. Kualitas dalam hidup kita harus ada, saudara. Makanya kalau saudara ingin melihat kuasa dan mujizat Tuhan, ini waktunya God favor saudara harus dapat dan harus ada bersama dengan saudara. Lakukan, saudara. Segala sesuatu di dalam hidup ini memang gak gampang, betul. Tetapi juga sama, segala sesuatu ikut Tuhan itu gak gampang. Tetapi jika kamu menang dan kamu berhasil dan kamu survive, kamu akan lihat masa depan penuh harapan. Dan ayat berikutnya, dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh apa? Hidup oleh iman. Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi kita beriman. Makanya saya selalu mengatakan buat saudara, iman itu believing, speaking, obey, and sacrifice. Iman believing itu percaya, speaking itu berbicara perkataan-perkataan yang positif, obey itu tunduk, sacrifice itu suatu pengorbanan. Bangun pagi itu pengorbanan, baca Alkitab pengorbanan, memuji menyembah Tuhan pengorbanan, saudara.
Kalau saudara tidak lakukan itu konsisten, sulit saudara untuk dapat God favor. Jadi yang pertama, belajarlah saudara mempunyai iman. Iman yang betul-betul melatih hidup saudara. Iman yang betul-betul saudara mendengar dari firman, lalu saudara lakukan. Dan saudara harus hidup dengan percaya, bukan karena melihat. Dan yang saudara harus tahu, yang saudara hidupi sekarang ini bukanlah Kristus. Saudara harus menampakkan terang di dalam kehidupanmu, dalam setiap aspekmu, supaya kau melihat imanmu bertumbuh, imanmu berakar, dan orang akan berkata, aku melihat Kristus hidup di dalam kamu. Amin, saudara. Nah, yang kedua nih, saudara. Yang pertama ada bicara tentang iman. Nah, yang kedua, saudara harus, nah ini agak lebih susah lagi ya, saudara, agak repot lagi. Tapi nggak apa-apa lah, kita belajar. Kita harus memiliki hati yang rendah hati dan taat. Belajar memiliki rendah hati dan taat. Ngomong kiri kanan itu rendah hati enggak? Kalau ditunjukin salah, langsung ngamuk enggak? Atau saya berkata, wah terima kasih ya, kau tunjukkan aku kesalahan aku, thank you so much. Next time aku nggak buat. Terima kasih. Bisa nggak? Atau enak aja lu nuduh gua begini-begini, lu yang gitu, yang gini. Nah, kadang-kala kita ini tidak taat. Seperti siapa? Abraham. Coba lihat seperti Abraham. Kalau kamu sudah taat, luar biasa bukan? Ketaatan itu, sekali lagi saya ngomong buat saudara, saudara mematikan dagingmu, keakuanmu, keinginanmu, kehendak kemauanmu. Kamu singkirkan hanya untuk melakukan dan menyenangkan Kristus. Apakah upahnya? Wah, upahnya luar biasa. Makanya berkali-kali saya ngomong buat saudara, aduh, saudara, kalau saudara ini rendah hati, saudara itu semakin ditinggikan Tuhan. Kalau saudara rendah hati, masa depanmu cerah, nak. Kalau saudara nggak bisa rendah hati, saudara bisa seberapa kuat sih kekuatan saudara, seberapa mampu saudara bertahan. Tapi kalau saudara rendah hati, Tuhan yang memampukan saudara. Tuhan memperlihatkan segala sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Ini dua orang lagi akan bersaksi lagi hari Minggu. Saudara bisa lihat di live, tapi mungkin terlalu pagi kali ya di Indonesia. Sekarang sudah banyak kesaksian demi kesaksian, saudara. Makanya saya mengatakan buat saya, belajar rendah hati. Apa susahnya sih rendah hati? Gampang kok. Rendah hati itu gampang. Belajar sudah melakukan sesuatu, kebenaran firman Tuhan khususnya, untuk apa? Untuk menunjukkan kepada orang lain, bahwa orang lain itu diberkati dengan hidup saudara. Bukan gara-gara saudara, orang itu jadi sebel. Gara-gara ada saudara, jadi ribut. Gara-gara ada saudara, semuanya udah pusing 7 keliling. Harusnya gara-gara saudara ada sukacita. Seharusnya gara-gara saudara, betul-betul aku senang sekali. Ini Miracle Center ini yang di Indonesia ini, waduh family minded banget tuh. Waduh, luar biasa, dikit-dikit ditanyain. Wah, apalagi ibu gembalanya. Wah, apa-apa ditanyain, gimana kamu keadaannya, apa bisa dibantu. Wah, senang aku di sini. Karena itu, saudara. Bukan kalau ada saya, waduh, pecah niat 3, saudara. Iya. Saya ingin mengatakan saudara, kenapa? Karena tidak ada kerendahan hati. Dia merasa kalau aku rendah hati, aku rugi. Sama bilang. Kita buka Mazmur 37 ayat 11. Justru semakin saudara rendah hati, semakin saudara dinaikkan. Semakin rendah hati saudara dipromosikan. Semakin rendah hati saudara telan aja apapun fitnahan orang. Telan aja saudara. Malah Tuhan menunjukkan siapa diri saudara sesungguhnya. Mazmur 37 ayat 11. Tuh. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan apa? Mewarisi negeri. Dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Gampang kan saudara? Makanya saya pernah ngomong begini. Sikat sama sepatu pilih mana? Sikat sama sepatu pilih mana coba? Ayo. Nah, banyak orang pilih sikatnya karena tukang nyikatin. Lah, saudara kalau sudah pilih sikatnya salah. Kenapa? Pilih sepatunya, Pak sakit, disikatin terus nggak apa-apa. Tapi kotorannya kemana? Kesikat semuanya. Saudara mengkilat bagaikan emas ke orang yang sikat itu, semuanya boroknya semua nempel, kotorannya nempel ke mereka. Anak-anak Tuhan perlu satu sikat supaya kamu muncul sebagai terang.
semakin disikat semakin mengkilat. Amin, saudara. Ngomong kiri kanan, makanya sikat lo, gitu. Nggak enak, nggak apa-apa. Disikatin nggak apa-apa, malah bersih kan. Dimandiin pun disikatin juga, dianduin nggak apa-apa, bersih malah, saudara. Right? Nah, di sini saudara akan mengerti, maka saudara kan apa? Mewarisi negeri sejahtera, bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Yang kedua, nah apalagi ini, yang paling demen saudara pasti ini. Ya, buka Amsal 22. Yang paling demen ini. Loh, ini saya manfaatin rendah hati seperti itu, tapi sikatnya kencang-kencang. Berkatnya besar, sikatnya juga besar, saudara. Gimana? Amsal 22 ayat yang keempat. Ganjaran kerendahan hati, ganjaran itu upah yang kamu terima. Dan takut akan Tuhan adalah apa coba? Adalah apa? Kekayaan. Gara-gara hanya sebuah kerendahan hati. Kehormatan dan kehidupan. Saya tidak mengajar kelimpahan. Saya mengajarkan ini loh upahmu. Berat kerendah hati itu nggak gampang. Oh ya, ditekan, direndahkan, ditekan, dan dihabisin, dan lain sebagainya. Tetapi santai-santai aja dia. Nggak ada kata sakit hati, kecewa, ingin balas, ingin menghancurkan kembali. Enggak. Tapi apa? Justru ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah apa? Kekayaan. Kehormatan tuh. Kehidupan. Tadi saya mengatakan, jangan sentuh orang-orang yang rendah hati seperti ini. Orang yang takut akan Tuhan, problem besar kita ini. Ingat saudara, wah itu kan untuk pendeta. Tidak ada pendeta, itu berkali-kali saya ngomong jabatannya doang pendeta. PDT, karena apa? Sekolah. Saya sekolah dapat PDT. Sekarang ditawarin untuk master. Saya kagak mau. Kalau saya mau sekolah lagi, dapat master. Mister, mas. Nah itu namanya. Itu jabatan, bos. Jabatan nggak membawa apapun dalam kehidupan kita. Yang penting dalam hidup kita itu jangan gila jabatan. Tapi gilalah di dalam Tuhan. Tapi jangan gila beneran, saudara ya. Gila dalam Tuhan itu betul-betul Tuhan. Dikit-dikit Tuhan. Apapun Tuhan. Keadaan suka, senang, susah. Tuhan aja dia pegang. Itu luar biasa. Itu yang dialami Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth itu orang yang tidak memandang dia hanya seorang tukang ledeng. Kalau di Indonesia namanya tukang ledeng. Kalau di Amerika tuh dia yang membetulkan pipa. Bayangin, nggak punya titel, bos. Nggak punya titel, nggak punya apa-apa. Bayangin, 7 orang meninggal di tangan dia, itu semuanya bangkit. Nah, bukan kuasanya, tetapi yang saudara perhatikan, cara hidupnya. Saudara masih punya cellphone, dia nggak ada cellphone. Saudara masih nonton Facebook, TikTok, YouTube. Wah, saudara ya, wah. Kalau ada apa-apa, media, wah, dia nggak ada media. Mungkin saudara masih baca koran, dia tidak baca koran. Apa yang dia kerjain? Setiap hari pegang Alkitab, baca Alkitab, kemana dia pergi. Hebat nggak? Mohon maaf ya, ada orang yang kakinya panjang sebelah, masuk ke gereja. Gerejanya. Dan waktu itu dia khotbah, dia diusir itu saudara. Bayangin, kalau orang yang tidak kenal Tuhan, kita berkata kurang ngajar, ini orang mau berbakti, diusir. Dia bilang, kamu harus keluar dari sini. Digituin sama dia. Keluar kamu. Orang kan bingung semua. Akhirnya orang yang kakinya panjang pendek itu keluar. Begitu keluar, kakinya menginjak gereja. Waktu keluar, kakinya yang pendek itu panjangnya bisa sama dengan kakinya yang normal. Lalu dia jerit histeris, dia balik lagi ke gereja, dia nangis-nangis. Dilihat dia sudah sembuh normal kakinya. Hebat nggak Tuhan itu? Merinding saya, saudara. Kenapa? Bayangin pegang Facebook enggak. Pegang HP enggak? Bisa enggak kamu enggak pegang HP 1 hari? Kelojotan kali ya. Cari-cari HP aja ketinggalan aja. Saya dulu di gereja, itu HP ketinggalan. Saya ditelepon, Pak cariin dong HP. Pendeta baca firman, doain orang, disuruh cari HP. Enggak ada, jangan begitu Pak, penting sekali. Loh bukan urusan saya, kamu yang naruh di mana, gua yang dimarahin. Bayangin, baru kehilangan HP semua disuruh cari, saudara. Ayo. Boro-boro HP-nya mati, chargernya dipakai orang, ribut karena charger, benar nggak sih?
Nah, saya mengatakan buat saudara, karena apa? Hatimu kamu melekat pada HP kamu. Makanya kalau orang rendah hati, dia melekat akan Tuhannya. Dia nggak peduli urusan dunia. Coba sehari aja. Nggak usah pegang HP. Nikmat sekali loh saudara. Iya. Waktu saya di Arizona, 2 hari nggak pegang HP. Wah, nikmat saya saudara. Tapi begitu hari ketika pegang HP, wah tangtung. Message-nya banyak. Jadi saya mengatakan buat saudara, jadi Tuhan itu ngajar yang benar, Tuhan ingin memberkati saudara. Tuhan ingin mengangkat saudara. Tuhan akan mendengarkan doa saudara, mengabulkan permintaan saudara. Apa sih yang susah buat Tuhan? Tetapi belajarlah kamu melakukannya. Firman Tuhan seperti yang saya katakan, telan saja, tidak usah dilakukan. Ya dan amin, Alfa dan Omega. Dan yang terakhir saudara, Mazmur 22. Saudara kalau rendah hati itu luar biasa banget, tapi sulit dilakukan. Kenapa? Karena kita tidak mau mati daging ya. Itu susahnya di situ kita ini. Ya, Mazmur 22 yang terakhir saudara ya. Ayat yang ke-27, mantep banget ini saudara. Orang yang rendah hati akan apa? Makan dan kenyang, tidak ada kelaparan. Haus dan lapar akan firman Tuhan selalu ada pada orang itu. Dia tidak pernah worry, dia selalu kenyang. Kalau secara jasmani, saudara tidak akan kekurangan. Tuhan mencukupkan semua kebutuhan saudara. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji dia. Biarlah hatimu hidup selamanya. Jelas ya? Jadi rendah hati itu betul-betul luar biasa benar. Menuju pada tujuan hidup saudara selama di dunia. Dan terakhir adalah kerendahan hati akan memiliki surga. Kenapa? Karena di dalam hidupmu hanya Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Dan saudara tidak mau melukai hati Tuhan Yesus. Tetapi saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Maka dari itu, mulai hari ini, jika kamu minta God favor ada di dalam kehidupanmu, miliki iman yang benar. Yang kedua, belajar mempunyai kerendahan hati dan ketaatan akan firman. Maka hidupmu akan diangkat, tidak menjadi ekor, menjadi kepala. Sebab dia raja di atas segala raja yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Amin saudara. Jemaat perkemenangan, percaya mujizat dan hidup berkelimpahan. Apapun yang hilang di masa-masa lampau akan Tuhan kembalikan di tahun 2026 sampai 7 kali lipat. Sesuai Amsal 6, 30 dan 31. Siapa mencurinya harus mengembalikannya 7 kali lipat bersama seluruh harta bendanya. Lihat kanan kirimu, engkau orang yang diberkati. Mari kita bangkit beri bersama-sama. Oh, God is a good, God is wonderful. Tuhan itu baik, amat baik, luar biasa baiknya. Saya minta Ibu Pastor Nuke untuk tutup di dalam doa sekaligus dengan doa berkat ya Ibu. Thank you. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu. Saya mengundang Ibu Nuke boleh naik ke atas untuk berdoa. Terima kasih Bu, Tuhan memberkati. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan kuasamu terlebih besar. Declarekan ini. Kuasamu terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih Ya benar besar. Tuhan. Benar Bapa. Haleluya Yesus. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Menolong memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Kuasamu terlebih besar. Yes Tuhan. Tuhanku terlebih besar. You are. Yes you Tak are Jesus. pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan
Tak pernah terlambat Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan untuk setiap kami. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan. Katakan sekali lagi, tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Amin. Yes, kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami mau hidup mengejar perkenanan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau tiap hari mematikan daging kami Tuhan. Untuk God favor terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau taat mendengar ya Tuhan. Kami mau beriman dengan kebenaran yang benar Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Mengingatkan kami Tuhan. Mengingatkan kami untuk kami menaruh diri kami Tuhan. Keduniawan kami, kedagingan kami Tuhan yang sia-sia. Karena kami butuh perkenanan Tuhan dalam kehidupan kami. I need you Lord. Kami butuh perkenanan-Mu Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Kami taruh diri kami Tuhan. Agar kami lebih mengenal lagi Tuhan. Perkenanan Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau rendah hati Tuhan. Kau semakin tinggi dalam kehidupan kami. Nyatalah kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Kami bersatu hati Tuhan mengambil keputusan ini Bapa. Hidup kami gak mau sia-sia lagi Tuhan. Hidup kami mengenal dan lebih lagi dalam perkenanan Tuhan terjadi. Karena kami mengarah ke arah-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Hidup kami bukan milik kami lagi Tuhan. Hidup kami adalah milik-Mu sepenuhnya Tuhan. Tubuh, jiwa dan roh kami Bapa. Kehendak-Mu nyata dalam kehidupan kami. Roh Kudus, bantu kami menjaga pikiran kami. Roh Kudus, bantu kami menjaga hati kami. Hingga iman kami, apa yang kami percaya, perilaku kami menjadi berkat buat orang-orang sekeliling kami. Di dalam nama Yesus. Terima kasih. Memberkati Pastor Rudi yang luar biasa Tuhan. Hamba-Mu ini Tuhan. Pakai lebih hari Tuhan. Kepercayaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya Bapa. Makin lagi perkenanan Tuhan terjadi lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Kesehatan, pemulihan sempurna atas Pak Rudi Tuhan. Juga berdoa untuk Miracle Center USA Bapak yang dia pimpin, yang beliau pimpin Tuhan. Semua mengalami Engkau Tuhan. Jiwa-jiwa menemukan Engkau di dalam pelayanannya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati Pak Rudi dan Bu Nita juga sekeluarga Bapak. Menjadi berkat dimanapun mereka berada. Nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Bapak. Ini kami Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih buat firman-Mu meneguhkan kami lagi Tuhan. Membawa kami lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya dan sudah menerima perkenanan Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya pengumuman.